Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, akhir tahun 2015 bulan Desember akhir saya diutus untuk menjalankan tahun pastoral di Kabupaten Bovendigul di Papua. Sebelum berangkat ke Papua, ada banyak pikiran, ada banyak kekhawatiran yang menghantui saya. Tetapi ketika saya pergi ke sana dan melihat situasi dan mulai melayani, saya menemukan suatu sukacita dan kegembiraan yang luar biasa dalam melayani umat. Dan ketika 2017 bulan April saya pulang, saya mewartakan kepada teman-teman dan kepada seluruh staf pembina saya bahwa saya sungguh berbahagia dan bersukacita dalam melayani orang-orang Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tuhan menjaga saya dan saya tidak pernah kekurangan makanan maupun kekurangan rezeki. Hari ini Injil menceritakan bagaimana Yesus mengutus para murid untuk bermisi, untuk mewartakan kabar sukacita, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pun memberikan kuasa kepada para murid untuk mengadakan banyak mukjizat. Kuasa untuk mengadakan mukjizat itu sebenarnya untuk mendukung pewartaan agar semakin banyak orang percaya dan mengikuti jalan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah dalam tugas perutusan, Yesus berpesan kepada para murid untuk tidak membawa apa-apa, bahkan bekal dan baju pun tidak. Mengapa demikian? Yesus mengutus para murid namun tidak membawa apa-apa supaya mereka tetap bergantung 100% kepada Allah yang mengutus mereka. Itu arti berpengharapan kepada Allah. Kalau kita perhatikan dalam bacaan pertama juga dalam hari ini, bagaimana Yusuf yang pernah dibuang dan dijual ke Mesir, dia juga tidak kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Penderitaan yang dialami oleh Yusuf diubah oleh Allah menjadi jalan keselamatan bagi sanak saudaranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mempunyai tugas perutusan yang sama. Kita ditugaskan, diutus untuk mewartakan kabar sukacita, yaitu kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita dengan segala kuasanya. Dalam sakramen perutusan ada dua sakramen, yaitu imamat dan perkawinan. Imamat seperti saya dipanggil secara khusus untuk mendapat imamat khusus, dan sedangkan Anda dipanggil untuk dalam sakramen pernikahan diutus untuk membentuk gereja yang kecil, komunitas yang kecil. Suami, istri, bapa, mama juga diberi kuasa oleh Tuhan, dan juga dari kuasa itu mengadakan banyak mukjizat. Istri bisa mengatur rumah, bisa mungkin menghasilkan rezeki, mengatur anak-anak, menyiapkan makanan, dan suami juga bekerja menghasilkan uang untuk menghidupi anak-anak. Jangan sibuk mencari karunia. Karunia paling tinggi, paling besar adalah cinta kasih. Di dalam tugas perutusanmu, mewartakan kerajaan Allah di dalam keluarga. Jika dalam rumah itu ada cinta kasih, maka kuasa Tuhan sungguh bekerja di dalam rumah tanggamu. Jangan takut ketika Tuhan mengutus kita, entah sebagai seorang imam, biarawan-biarawati, maupun sebagai orang tua, suami atau istri, Tuhan pasti menyertai kita dengan kuasanya. Yang penting kita tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak kehilangan pengharapan, berpengharapan terus dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.